Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana? Kemana ada tugas apa enggak sih? Enggak ada, ya wis. Kemarin terakhir sampai mana? Berarti tinggal jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, sama jurnal pembalik. Wis. Tinggal 3 tahap lagi, sektor jasa selesai. Setelah itu kita akan ke lembar baru. Ya, minggu depan aja. Oke, saya share screen dulu. Lagi sing tengah enggak? Kabur wong. Wis rada tengeng nang kanan titik gak apa lah ya. Gak full pisan. Oke, ini adalah materi terakhir kita untuk di perusahaan jasa ya. Jadi nanti kita akan mempraktekkan jurnal penutup, kemudian juga jurnal pembalik ya. Jadi itu sudah tahap akhir. Jadi pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan langsung ke perusahaan dagang. Tapi lihat dulu nanti ini selesainya jam berapa. Kalau misalkan ada waktu kita spill tipis-tipis untuk sektor dagang seperti apa. Oke, terkait dengan jurnal penutup teman-teman, sebenarnya eh, kalau definisi teman-teman bisa baca di slide ya. Tapi sebenarnya pada intinya jurnal penutup ini dilakukan di akhir periode, selalu di akhir periode. Ya, jadi dia akan menutup akun sementara. Ya, ini kayak sudah dinyalakan notek TV ini. Malah aku sih mati. Ya, kan remote apa? Oke, nanti tunggu masih cal biar TV-nya bisa. Oke, jadi jurnal penutup kita pakai di awal di akhir periode, sorry. Jadi pada intinya jurnal penutup ini adalah kita untuk menutup akun sementara aja. Ya, jadi seperti yang pernah saya sampaikan, jenis akun itu ada dua, yaitu ada akun nominal sama akun real, ya kan? Nah, akun real adalah akun yang ada di laporan neraca. Nah, nominal ada yang di laba rugi. Nah, simpelnya yang kita tutup itu adalah akun nominal. Jadi otomatis semua akun pendapatan dan semua akun beban itu bakal kita tutup. Jadi dia akan dinolkan di tiap akhir periode. Jadi ibaratnya yang seperti yang pernah saya sampaikan, jadi jurnal penutup ini ya yang ditutup akun nominal karena sifatnya akun nominal itu memang akun yang sementara. Dia cuman digunakan misalkan di bulan Januari pendapatan dan beban Januari yaitu akan tetap menjadi pendapatan dan beban Januari aja. Dia nggak akan menjadi saldo awal untuk bulan selanjutnya, enggak. Tapi dia akan stay, ya pendapatan yang kita dapatkan di Januari, ya sudah itu hanya untuk di Januari. Karena itu di akhir Januari pasti akan ditutup. Akan ditutup sehingga akun pendapatan dan beban itu akan menjadi nol. Nah kemudian ibaratnya pas waktu bulan Februari, nah itu dia akun pendapatan dan beban akan mulai dari nol lagi. Nah contoh simpelnya seperti itu. Ya. Nah kemudian next ora iso dipencet oh wis iso. Nah itu ya tujuan jurnal penutup seperti yang saya sampaikan tadi mengosongkan saldo akun sementara ya. Jadi seperti pendapatan dan beban ya kan karena dia cuma mencatat aktivitas dalam satu periode akuntansi tertentu dan kemudian saldo akun ini harus dikembalikan ke nol supaya nggak bercampur dengan pendapatan dan beban pada bulan berikutnya atau periode selanjutnya ya. Kemudian juga menghitung laba rugi bersihnya. Kenapa? Karena nanti akun pendapatan dan akun beban itu akan kita tutup ke akun ikhtisar laba rugi. Nah, kemudian akun ikhtisar laba rugi akan kita tutup ke modal. Seperti itu. Ya. Jadi nanti otomatis akun pendapatan dan beban akan menjadi nol, akun laba rugi juga akan menjadi nol. Karena ketika laba bertambah, otomatis akan menambah modal.
ketika akun itu rugi, otomatis dia akan mengurangi modal. Seperti itu. Karena itu nanti pendapatan dan beban akan kita tutup ke ikhtisar laba rugi, kemudian ikhtisar laba rugi akan kita tutup ke modal. Nah, seperti itu. Oke, kemudian nah ini ya, memperbarui saldo akun modal. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Laba atau rugi bersih dipindahkan ke akun modal untuk mencerminkan perubahan dalam ekuitas pemilik. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, akun-akun yang ditutup ya akun pendapatan, akun beban, ikhtisar laba rugi, dan akun prive kalau ada. Ya, kalau ada. Jadi akun prive ini dia sifatnya ya kondisional. Kalau misalkan apa namanya ada pengambilan modal oleh ada penggunaan pribadi ya dari pemilik, maka itu akan masuk ke prive. Otomatis prive ini juga akan ditutup. Nah, itu dia. Kemudian nah, ini ya proses jurnal penutup biasanya ya segitu itu aja ya. Jadi ibaratnya kalau kita mengenolkan saldo normalnya pendapatan di sisi mana? Debit atau kredit? Hah? Kredit. Ketika mau dinolkan otomatis dia akan dipindahkan ke debit. Nah itu pendapatan akan ada di debit, kemudian ikhtisar laba rugi akan dikreditkan. Muncullah akun baru namanya ikhtisar laba rugi. Kemudian menutup akun beban, ya sama. Beban itu kan saldo normalnya ada di debit. Otomatis kalau mau ditutup ya tinggal dibalik aja. Berarti bebannya yang ada di kredit. Akhirnya debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, terus kalau menutup ikhtisar laba rugi, dia itu ada dua kemungkinan. Kalau laba seperti apa, kalau rugi seperti apa. Kalau laba, tadi saya bilang kalau laba dia akan mengurangi atau menambah modal. Menambah modal. Modal bertambah di mana? Kredit. Nah, dikreditkan otomatis ketika perusahaan itu laba, modal ada di kredit, kemudian ikhtisar laba ruginya ada di debit. Kemudian kalau misalkan perusahaannya rugi, ya tinggal balik. Karena dia akan kalau rugi mengurangi modal, berarti otomatis modal akan ada di debit. Karena modal berkurang di debit. Kreditnya ikhtisar laba rugi. Sama untuk akun prive, nah itu dia. Karena prive mengurangi modal, otomatis modalnya di debit, privenya di kredit. Simple gitu tok. Selesai jurnal penutup. Nah, kalau misalkan kita langsung aja ya, teman-teman yang di online sudah dapat Excel-nya kan? Jadi bisa langsung dibuka aja. Nah, teman-teman bisa langsung mengisi aja di apa namanya? Di bagian ini ya, jurnal penutupnya. Nah, jurnal penutupnya bisa langsung diisi apa saja akun yang akan ditutup. Seperti yang saya tampilkan di opo iki jenenge TV. Nah, ambil datanya dari mana? Yes, dari kertas kerja. Ya, gunakan neraca saldo yang paling akhir. Neraca saldo yang paling akhir. Iku laporan neraca. Neraca saldo yang paling akhir. Karena angka-angka ini kan yang kamu masukkan ke laporan keuangan kan. Nah, otomatis dari neraca saldo setelah penyesuaian. Sumbernya kalian dari situ. Ini kemarin perusahaan laba atau rugi? Nah, berarti sudah tahu pakainya yang mana untuk menutup akun ikhtisar laba ruginya. Nah, modal pada ikhtisar laba rugi nanti endingnya. Nah, ya. Dan tidak boleh digabungkan menjadi pendapatan jadi satu semua kamu gabungkan tidak boleh. Karena kalau misalkan kamu jadikan satu, otomatis akun pendapatannya kalau misalkan ada banyak, akun pendapatannya nggak akan ada yang tertutup. Kan karena kalian tugasnya adalah menutup akunnya. Otomatis akun pendapatannya ada berapa, ya ditulis satu persatu. Yang banyak akun beban.
Apa nih? Ora iso. Aku dikini tak gede, no. Tapi aku munculnya segitu ya. Kalian kalian menutup apa dulu? Menutup pendapatan dulu. Nah, kalian identifikasi dulu akun pendapatannya ada apa aja. Ini, coba pendapatan diterima di muka masuk di mana? Nah, terus itu di laporan masuk di mana? Laba rugi apa neraca? Nah, kalau neraca enggak bakal kita tutup. Heeh. Semua akun yang di laba rugi sebenarnya yang kita tutup. Mm-mm. Karena pendapatan diterima di muka itu kan jatuhnya kan mirip kayak ini ya, apa namanya, kayak utang. Kita sudah dapat duitnya, tapi kita belum memberikan jasanya. Jadi tinggal dibalik dari saldo normalnya aja harusnya ada di mana. Pendapatan saldo normalnya ada di kredit, otomatis kalau mau ditutup ya tinggal dibalik aja. Saldo apa akun pendapatannya ada di debit. Langsung aja. Jadi maksudnya langsung pendapatan rental mobil harian, terus ada apa lagi? Hmm. Pendapatan maksudnya itu nggak dijadikan satu akun, akunnya tetap ada. Nanti ikhtisar laba ruginya itu langsung secara total untuk pendapatannya aja. Heeh. Heeh. Jadi langsung aja satu satu transaksi karena pendapatannya ada dua, jadi pendapatan mobil harian, pendapatan mobil bulanan pada ikhtisar laba rugi. Jadi, ya, yang beban juga sifatnya akan sama. Ya, jadi ikhtisar laba rugi dulu, terus pada beban A, beban B, C, D, E, F, G, seterusnya. Jadi akun ikhtisar tuh dia cuma total aja. Ya, ikhtisarnya enggak dikurangi lah. Kan sisi sisi debit sama kredit harus imbang. Yes, tinggal mau total. Nah, sudah kan yang pendapatan. Nah, terus bikin lagi nomor dua. Nah, kan kalau beban kan ikhtisar laba ruginya dulu kan. Nah, ikhtisar laba ruginya dulu, baru pada beban. Ikhtisarnya kosongin dulu, bebannya isiin dulu, nanti kamu total. Yang di Zoom bisa mengikutin? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Bingung? Ya, Pak. Gimana bingungnya? Jadi yang ditutup akun laba rugi. Kalau kalau neraca itu karena dia sifatnya itu akumulasi, dia nggak akan pernah ditutup. Karena sifatnya akun yang di neraca atau akun real, dia itu akan selalu menjadi saldo awal bulan berikutnya. Jadi yang kamu tutup cukup akun-akun yang ada di laba rugi aja. Jadi teman-teman yang di Zoom kalau bingung, akun mana aja sih yang harus saya tutup, yaitu akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Nah, di laba rugi kan karena munculnya ada akun pendapatan sama beban, ya kan? Jadi otomatis yang kita tutup adalah akun-akun yang ada di laba rugi. Yang mana? Iya, ikhtisar laba ruginya di debit. Jadi yang harusnya menjorok itu yang ini. Nah, kalau ini kamu nulisnya keliru. Nah, ikhtisarnya yang dia jejer, bebannya yang dia di kredit. Jumlah. Nah, ini, nah pendapatannya di debit. Karena kan dia dikredit karena kan saldo normalnya dikredit. Nah, karena kita balik mau dinolkan otomatis ini taruh di debit. Jangan lupa nanti setelah kalian menutup otomatis kalian akan melakukan posting lagi ke buku besar. Nah, setelah posting ke buku besar, kalian akan mengisi neraca saldo setelah penutupan. Nah, itu dia. Jadi yang di Zoom perhatikan ya. Jadi setelah kalian selesai untuk apa namanya? Melakukan jurnal penutup, jangan lupa posting di buku besarnya teman-teman ya. Kemudian setelah posting jangan lupa nanti diinputkan ke neraca saldo setelah penutupan ya. Yang sudah nutup pendapatan sama nutup beban, sekarang adalah menutup ikhtisar laba ruginya. Lah, logikanya itu simpel teman-teman ya. Jadi teman-teman di Zoom juga bisa perhatikan. Jadi setelah pendapatan dan beban sudah kalian tutup, ya. Nah, kalian kan akan mempunyai
di pendapatan punya saldo ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 41.400. Kemudian kalian juga akan punya saldo ikhtisar laba rugi di debit sebesar 43.250. Nah, ketika 41.400 sama 43.250 ini dibandingkan, selisihnya itu haruslah sama dengan di laba rugi, yaitu sebesar 1.850. Harus sama. Nah, berarti ketika sama, lebih besar mana? Beban, ya kan? Berarti kalau kita logikakan, berarti saldo ikhtisar laba rugi ini ketika ditandingkan, dia kan saldonya ada di debit, ya kan? Nah, kalau saldonya ada di debit, otomatis dia adalah rugi. Nah, berarti kalau rugi akan mengurangi, nah modal berkurang di debit. Selanjutnya modal pada sip. Nah, jadi di sini tugas kita adalah menutup akun ikhtisar laba ruginya. Kita pindahkan ke akun modal. Nah, di sini tadi ikhtisar laba ruginya saldonya di debit, ya kan? 43.250 kurangi 41.400, ada saldo 1.850 di debit. Kalau mau dikosongkan, berarti akan ada jurnal ikhtisar laba rugi di kredit. Nah, debitnya modal. Paham atau bingung? Nah, sip. Jadi modal di debit, nah ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 1.850. Nah, dengan adanya 3 jurnal ini, akun pendapatanmu sudah nol, ya kan? Akun bebanmu sudah nol, akun ikhtisar laba rugimu juga sudah nol. Sudah kita pindahkan ke akun modal, ya kan? Nah, kemudian langkah terakhirnya di transaksi di jurnal ini, sorry, di latihan ini ada transaksi prefer enggak? Ada, tutup, ditutup juga akun prefer. Nah, 3.800 itu kita tutup ke akun modal juga. Karena pengambilan prefer itu akan mengurangi modal usahanya. Otomatis jurnalnya jadinya modal pada enggak. Kita menutup akun prefer di sini. Prefer kita tutup, kita pindahkan ke akun modal. Berarti ketika prefer mengurangi modal, modal berkurang di debit. Berarti prefernya ada di yes. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Enggak ada? Yang di Zoom? Aman, Pak. Aman, yowis, aman. Nah, ada lagi yang bakal di jurnal? Sudah. Sekarang posting ke buku besarnya. Jadi akun-akun yang ada di sini, kamu posting ke buku besar. Misalkan pendapatan rental bulanan, nah masukkan di pendapatan rental bulanan. Nah, ini ya. Nah, dia kan ada akun sebesar 13.000 kan? Nah, kamu di sini bakal ada jurnal penutup, adalah kamu tulis aja di sini. Penutup gitu aja enggak apa-apa. Ya kan? Penutup sebesar 13.000. Jadi refnya adalah JU 4. Nah, di debit sebesar 13.000. Nah, saldonya jadi 0. Begitu. Yes. 3.800 semua. Sama 3.800. Iya kan? Nah, sama ditulis. Nah, jadi nanti yang tersisa pasti cuman ada akun neraca aja. Akun laba rugi nggak akan ada. Jadi nanti kalian berdasarkan buku besar tadi, tinggal kalian lihat akun yang masih ada saldonya akun apa aja. Nah, kayaknya kan akun kas, nah masih ada saldonya kan? Tetap. Nah, kemudian akun piutang masih ada saldonya. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo, monggo. Yang jurnal penutup tadi modal Mahesa pada Prive Mahesa, Pak ya? Kenapa? Yang jurnal penutup yang terakhir tadi
modal Yang Mahesa terakhir pada menutup prive, Mas. prive Pak ya? Oh ya. Jadi setelah menutup akun pendapatan, akun beban, terus kan menutup ikhtisar laba ruginya, ya kan? Nah itu kan modal pada ikhtisar laba rugi toh. Iya Pak. Nah setelah itu yang terakhir adalah kita menutup akun privenya. Nah prive mengurangi modal, modal berkurang ada di debit, privenya di kredit. Baik Pak, terima kasih. Oke, selesai. Dah, balance. Ya wis, 175.990. Jos. Yang di Zoom aman? Aman Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nah, jurnal pembalik. Ya, jurnal pembalik ini juga sangat simpel ya, karena yang kita balik, nah ini ya. Nah, kalau kita ngomong definisi, nah itu adalah definisi dari jurnal pembalik ya. Nah, sifatnya teman-teman ya, jurnal pembalik ini sifatnya dia sebenarnya nggak wajib untuk perusahaan. Ya, karena jurnal pembalik ini sebenarnya dilakukan untuk menghindari pencatatan double sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya terus yang dibalik itu atas jurnal apa Pak? Yang dibalik itu adalah dari jurnal penyesuaian. Dan tidak semua jurnal penyesuaian akan dibalik. Nah, dia hanya akun-akun tertentu aja yang akan dibalik ya. Yang ibaratnya nanti ketika di akhir di bulan berikutnya itu tidak akan menimbulkan kebingungan. Nah, itu nggak akan kita balik. Karena itu sifatnya ini adalah jurnal ini sifatnya nggak mandatori dia ya. Nah, ini ya, menghindari kesalahan pencatatan. Intinya di situ. Nah, ini akun yang biasanya butuh untuk digunakan jurnal pembalik. Ya, jadi nah ini ya, ini seperti teman-teman bisa dibaca di bawah, tidak semua jurnal penyesuaian perlu dibalik. Jurnal pembalik biasanya tidak dibuat untuk transaksi yang sifatnya tidak rutin atau kompleks. Ya, jadi kayak penyusutan itu nggak akan pernah kita balik. Jadi sebenarnya kenapa butuh kita balik? Logikanya kayak gini. Misalkan coba buka jurnal penyesuaiannya di bagian jurnal. Nah ini ya, contoh simpelnya. Di sini ada beban gaji pada hutang gaji. Ya toh. Nah ini kalau nggak salah coba dibaca soalnya. Mahesa, nah itu kan. Jadi beban gajinya muncul, tapi masih kita bayar di bulan berikutnya. Otomatis kita akan mengkaji beban pada hutang gaji. Nah, itu jurnal penyesuaian tersebut dalam kasus ini kira-kira perlu dibalik enggak? Kenapa enggak? Kenapa? Kayak itu apa? Dia butuh untuk dibalik. Kenapa kira-kira? Karena ya yang pertama dia memang tidak rutin, itu yang pertama sifatnya. Nah, simple logikanya kayak gini teman-teman. Kalau misalkan ya teman-teman di jurnal penyesuaian itu kan tulisannya beban gaji pada hutang gaji, ya kan? Padahal sebenarnya penyesuaian ini enggak kita lakukan pun enggak apa-apa, ya enggak? Iya kan? Kasarannya kita langsung aja di bulan berikutnya langsung beban gaji pada kas kan selesai, ya toh? Nah, tapi karena Mahesa sudah mengakui ini sebagai beban di bulan kemarin, ya di bulan ini ya. Nah, jurnal ini boleh dibalik untuk tidak menimbulkan kebingungan di bulan berikutnya. Kenapa? Karena kalau Anda lupa ada penyesuaian ini, kemudian di bulan berikutnya, di bulan Agustus, Anda bayar beban gaji nih, tak bayar. Kalian lupa ada ini. Kalian akan mencatat beban gaji pada kas. Kira-kira kerugian buat perusahaan apa? Beban gajimu tercatat 2 kali. Nah, itu sebenarnya beban gajimu tercatat 2 kali, yang dimana di bulan apa ini? Bulan Juli kamu sudah mengakui beban gajinya sebesar 400.
pada hutang gaji sebesar 400. Kemudian bulan depan kalian lupa bayar gaji, terus kalian nulis lagi beban gaji 400 pada kas 400. Kalian akan mencatat beban gaji 2 kali, terus kalian masih punya saldo hutang gaji. Padahal itu sebut bayar. Nah, untuk mencegah ada kekeliruan seperti itu, nah maka diperlukanlah jurnal pembalik. Pembaliknya gimana Pak? Ya gampang, ini nolin. Jadi hutang gaji pada beban gaji. Wis, jadi kita belum mengakui adanya beban itu. Sehingga nanti di bulan Agustus ketika kita melakukan pembayaran, langsung aja beban gaji pada kas. Loh Pak, misalkan gini Pak, saya tidak melakukan jurnal pembalik, bisa ada jurnal penyesuaian ini boleh? Enggak. Tapi jangan lupa waktu bayar jangan sampai beban gaji pada hutang gaji. Tapi yes, itu jadinya. Kalau kalian ada jurnal pembalik, beban gaji pada hutang gaji ini, kalian balik jadi hutang gaji pada beban gaji, nol saldonya. Di Agustus ketika membayar gaji, kalian langsung beban gaji pada kas, selesai. Tapi kalau kalian ada jurnal penyesuaian ini, kalian tidak melakukan jurnal pembalik, ketika membayar gaji, hutang gajinya nolkan. Hutang gajinya dinolkan berarti hutang gaji di debit, kasnya di kredit. Secara logika akan sama beban gaji pada kas karena hutangnya jadi nol. Nah, terus Pak yang mana? Bebas. Kalau mau pakai jurnal pembalik atau tidak. Nah, tujuannya jurnal pembalik supaya kamu nggak lupa kalau ada ini. Jadi biar bulan depan saya nyatatnya lebih gampang. Sebenarnya itu aja. Nah, kalau berdasarkan itu, apalagi berarti? Kan kalau yang tadi kan beban gaji sama hutang gaji, dia itu masuk di sini. Bebannya sudah muncul, kita akui di bulan itu, tapi belum kita bayar. Nah, sifat yang seperti itu berarti harus dipembalik. Tidak wajib ya, boleh dibalik. Nah, kemudian kalau kita bicara jurnal penyesuaiannya lagi. Ya, jurnal penyesuaian, nah ini ya. Piutang usaha pada pendapatan rental mobil harian, perlu dibalik enggak? Perlu, ya. Kalau dibalik ya tinggal dibalik aja. Nah, kalau ini logikanya kenapa harus dibalik? Kenapa perusahaan melakukan jurnal pembalik? Logikanya gimana? Yang di Zoom, penjelasan saya yang awal beban yang masih harus dibayar nyambung enggak? Agak bingung sih, Pak. Agak bingung ya? Iya, Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, Masnya bisa lihat soal yang di penyesuaian, ya. Saya contohkan tadi kan hutang gaji sama beban gaji, ya. Itu ada di soal nomor 7, ya. Nah, silakan Masnya baca terlebih dahulu, ya, sambil dibuka pekerjaannya yang jurnal penyesuaian, ya. Nah, sudah dibuka jurnal penyesuaiannya? sudah, Pak. Nah, jurnalnya bunyinya apa? Beban gaji pada hutang gaji kan? Iya, Pak. Nah, itu dilakukan karena perusahaan menganggap bebannya sudah muncul, tapi kewajiban untuk membayarnya itu adalah bulan depan. Nah, kasus yang seperti ini terkadang perusahaan itu lupa bahwa di bulan Juli ini kita sudah mencatat beban gaji pada hutang gaji sebesar Rp400. Ya. Nah, di bulan Agustus, kalau misalkan Anda tidak ingat bahwa pernah ada jurnal penyesuaian itu, ketika membayar beban gaji, Masnya akan mencatat apa? Kalau misalkan tidak ingat adanya jurnal penyesuaian ini. Catat apa ya, Pak? Bu. Sebentar, sebentar, Pak. Heeh. Agak, agak bingung ya, Pak, Mas Yan. Lah, enggak, Masnya gini loh, Masnya ketika misalkan nih transaksinya ini kan jurnal penyesuaian, ya, Ya, Pak. beban gaji pada hutang gaji. Nih, anggapan ini enggak ada. Terus akhirnya Masnya
di bulan Agustus bayar nih 400. Lah bayar beban itu jurnalnya gimana? Utang gaji pada beban, Pak. Lo nggak usah ukur, nggak usah lihat jurnal penyesuaiannya. Masnya bayar bayar gaji orang di bulan itu, masnya bakal nyatetnya gimana? Anggap jurnal penyesuaian ini tidak ada. Beban gaji pada kas. Nah, beban gaji pada kas kan? Nah, bayangkan kalau Anda sudah ada jurnal penyesuaian beban gaji pada hutang gaji di akhir bulan Juli, kemudian Anda lupa adanya jurnal ini, kemudian di bulan Agustus ketika kalian bayar gajinya, kalian nulis lagi beban gaji pada kas. Dampaknya apa? Akhir Juli sudah mencatat beban gaji pada hutang gaji. Di bulan Agustus dicatat lagi beban gaji pada kas. Dampaknya gimana? Piye kira-kira dampaknya? Akhir Juli sudah mencatat beban gaji pada hutang gaji. Di bulan Agustus catat lagi beban gaji pada kas. Efeknya Double, Pak. gimana? Hah? Double. Gimana? Double. Nah, bebannya kecatat 2 kali, beban yang sama kecatat 2 kali. Terus saldo hutang itu masih ada, padahal bebannya sudah kalian bayar. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, ketika itu terjadi, maka akan mengakibatkan pencatatan kalian menjadi double dan ada akun yang seharusnya dia hilang, tapi tetap ada. Otomatis beban gaji kalian sudah kalian akui 2 kali. Nah, untuk mencegah itu, jurnal pembalik bisa menjadi salah satu solusinya. Sehingga beban gaji pada hutang gaji di akhir periode ya atau di awal periode itu akan kita balik hutang gaji pada beban gaji. Dia jadi 0 akun beban gaji sama hutang gajinya. Nah, di Agustus ketika bayar langsung aja catat beban gaji pada kas. Tercatatnya sama-sama masih sekali. Paham sampai sini yang di Zoom? Paham, Pak. Nah, Pak, berarti kalau misalnya saya nggak perlu pakai jurnal pembalik, Pak. Berarti kalau misalkan kita sudah mencatat beban gaji pada hutang gaji, berarti di bulan Agustus kita harus mencatatnya gimana? Kalau tanpa jurnal pembalik. Tadi Mas Anjas sempat nyebut di awal-awal tadi. Yang beban gaji pada utang gaji tadi, Pak. Kebalik tapi. Utang gaji pada beban gaji. Pada Beban gaji. pada kas. Oh, pada kas. Kenapa seperti itu? Karena kan beban gaji sama hutang gaji sudah kamu akui di bulan Juli itu. Berarti sudah ngakui adanya beban, sudah ngakui adanya hutang. Nah, ketika Agustus masnya bayar, hutangnya harus dinolkan. Karena sudah kita bayar. Hutang gaji pada kas karena kita bayar duit. Otomatis saldo hutangnya menjadi 0. Nah, secara tidak langsung sama aja kita mencatat beban gaji pada kas. Sebenarnya itu. Nah, jadi tergantung boleh disesuaikan, boleh dibalik, boleh tidak. Seperti itu ya. Oke, kalau piutang usaha pada pendapatan rental mobil harian, logikanya ya apa? Kenapa harus dibalik? Nah, karena pendapatan itu kan sebenarnya masih akan diterima di Agustus, ya kan? Sedangkan perusahaan mengakuinya sebagai piutang di bulan Juli, ya kan? Mengakuinya sebagai piutang. Nah, untuk untuk mencegah adanya kebingungan, itu dikosongkan. Kita balik. Nah, sehingga nanti ketika di bulan Agustus langsung aja kas pada pendapatan. Kalau kita balik. Nah, gitu. Sama aja. Ya, karena kan ini kan piutang usaha pada pendapatan rental kan. Nah, kalau misalkan ini enggak pakai jurnal pembalik, berarti nanti jurnalnya gimana seharusnya?
ketika di bulan Agustus? Kan ada jurnal penyesuaian piutang usaha pada pendapatan. Berarti yang tadi? Kas pada piutang. Karena pendapatannya sudah kita akui di akhir Juli. Nah, ketika Agustus orangnya bayar. Orangnya bayar, kita dapat duit. Kas otomatis bertambah. Nah, piutangnya orangnya kan hilang. Nah, jadi kas pada piutang. Itu yang harus kalian catat kalau nggak pakai jurnal pembalik. Nah, terkadang kita itu lupa kalau ada pernah mengakui hal itu. Nah, karena itulah akan lebih baik kalau kita ada jurnal pembalik sehingga kita bisa menunjukkan saldo yang sebenarnya dari sebuah akun. Terus ada lagi nggak yang bakal dibalik? Hah? Beban perlengkapan enggak perlu. Karena itu kan kita sesuaikan karena untuk menunjukkan saldo sebenarnya dari sebuah perlengkapan. Tidak perlu. Terus apalagi kira-kira? Beban rental mobil pada itu enggak perlu. Penyusunan enggak perlu. Yang mana? Karena di sini kita mengakui adanya beban. Kita bukan mengakui adanya beban dibayar di muka. Karena kita mengakui adanya beban. Jadi kasusnya berbeda. Nah, kalau yang diakui adalah beban dibayar di muka atau kita menggunakan metode penyesuaian menggunakan metode neraca, baru kita akan menggunakan jurnal pembalik. Nah, di sini yang perlu kita balik adalah beban listrik, air, dan telepon. Nah, beban LAT. Beban yang masih harus dibayar pada beban listrik, air, dan telepon. Enggak, karena yang kita mengakuinya adalah karena di jurnal penyesuaian kita mengakui adanya pendapatan. Ya kan? Bukan mengakui adanya pendapatan diterima di muka. Yes, cuma 3 aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah? Nah, tinggal dibalik aja dari jurnal penyesuaiannya. Nah, dengan ini maka selesailah untuk studi kasus perusahaan jasa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, yang di Zoom boleh tepuk tangan juga. Nah, penderitaan kita akan berlanjut di sektor dagang. Saya spill dulu aja, karena kita akan mulai di minggu depan. Ya, jadi sektor dagang teman-teman, ini merupakan sektor yang lebih rumit dibandingkan dengan sektor jasa. Ya, karena metode pencatatan dalam sektor dagang itu ada 2 metode. Metode perpetual sama periodik. Perbedaannya di mana? Di pencatatan di bagian adanya akun persediaan. Kalau kita pakai perpetual. Ketika kita menggunakan metode perpetual, ya teman-teman ya, semua transaksi pembelian itu akan masuk ke akun persediaan. Ketika kita membeli bahan baku, kayak kita membeli barang dagang, nah itu semua akan masuk ke akun persediaan. Jadi nggak ada akun namanya pembelian, itu nggak ada kalau di perpetual. Jadi maaf ya teman-teman yang di Zoom ya. Jadi misalkan di sini coba, mana yang ada transaksi pembelian. Nah, membeli 5 lusin kain, nah ini ketika kalian melakukan pembelian, itu akan masuk ke akun persediaan. Jadi dia akan langsung masuk ke akun persediaan. Nah, sedangkan kalau periodik akan masuk ke akun pembelian. Bedanya di situ. Jadi kalau perpetual kita akan menggunakan akun persediaan. Kalau periodik kita akan menggunakan akun pembelian. Jadi kalau di perpetual semua efek dari pembelian, entah itu retur pembelian kayak diskon pembelian kayak itu semua akan impact ke
persediaan. Sedangkan kalau di metode periodik itu ada akunnya masing-masing. Retur, terus akun diskon itu ada sendiri dia. Nah, kemudian perbedaannya di mana lagi? Itu membeli. Ketika menjual itu pun betul ada pencatatan harga pokok kalau di perpetual. Jadi ketika ada penjualan di perpetual, kalian itu mencatat langsung dua jurnal. Mengakui adanya penjualan dan mengakui pokoknya juga. Nah, jadi misalkan nih penjualan tunai. Penjualan tunai berarti jurnalnya penjualan tunai biasa aja. Jual, dapat duit. Kas pada pendapatan. Kalau di jasa selesai. Kalau di dagang dan perjual belum selesai. Karena kalian sekali lagi mencatat dua jurnal. Berarti kas pada pendapatan. Yang kedua adalah beban pokok pada persediaan. Nah, jadi otomatis di perpetual kita itu kalau saya bilangnya bendol di ngarep. Kita ribet di depan. Kenapa? Karena setiap penjualan kita juga harus nyatet harga pokoknya yang keluar berapa. Yang kita akui berapa, persediaan yang kurang berapa. Tapi enaknya di ending kalian itu sudah langsung tahu saldo harga pokokku berapa. Saldo persediaanku jadi berapa. Enaknya situ. Tapi di periodik enggak ada itu. Kita cuman langsung kas pada penjualan. Selesai. Akhirnya bendol buri. Kalian harus melakukan penyesuaian yang lebih banyak di periodik. Nah kayak ini. Di perpetual kalian bisa lihat ya. Di perpetual kalau misalkan kita lihat di sini. Di perpetual ya. Nah ini di periodik ya. Kalau bisa kalian lihat perpetual, di sini tidak ada perhitungan harga pokok. Kalian coba balik-balik aja. Tidak akan ada. Kalian masuk ke periodik, kalian nanti akan melakukan perhitungan harga pokok di halaman 57. Nah, ini enggak enaknya periodik. Kita harus menghitung beban pokoknya secara manual. Kalau di periodik, kalian sudah ketika menjurnal, kalian sudah langsung posting. Jadi di akhir sudah langsung tahu harga pokok saya berapa. Kalau di periodik tidak ada. Kalian harus ngitung ini dulu untuk mencari beban pokoknya. Dari mana? Dari saldo awal persediaan, ya ada itu dan ditambah pembelian, dikurangi retur, kurangi lagi diskon pembelian, ya jadi pembelian bersih, ditambah beban kirim, ya kan, jadilah persediaan yang tersedia untuk dijual, kurangi persediaan akhir, jadilah beban pokok penjualan. Pak, enakan yang mana? Bebas, kalian suka yang mana? Suka bendol ngarep apa bendol buri? Nah, kalau saya lebih suka bendol ngarep. Nah, kalian juga akan melihat jurnal penyesuaiannya akan lebih ribet. Iya. Nah, udah dikasih ini halaman 58. Sudah dikasih bentuk jurnalnya, ya apa? Nah, tinggal ngisi iki angkane piro ae. Nah, ketika di periodik ini harus dilakukan. Tapi kalau kalian lihat jurnal penyesuaian di perpetual, oh begini, jurnal umum. Terus, mana? Daftar saldo. Memulai pencatatan periodik. Nanti ai. Daftar sebenarnya saldo 54 ya. Nah, wis gini tok. Lek awal-awal beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Itu pun karena ada transaksi khusus aja. Perbedaan. Nah,
Biasanya di perusahaan dagang di akhir periode itu ada yang namanya stock opnam. Ya, menghitung persediaan secara fisik. Ketika pencatatan di buku besar kalian berbeda dengan di perhitungan fisiknya, nah barulah akan muncul jurnal penyesuaian yang kalian lihat di halaman 54 itu. Nah, barulah muncul ini. Karena adanya perbedaan dari yang di buku besar dengan yang terhitung secara fisiknya. Lebih ribet. Tapi tidak seribet dengan yang studi kasus yang ketiga. Karena studi kasus yang ketiga itu tidak ada soal. Kalian langsung pakai jurnal khusus dan soalnya langsung baca kwitansinya. Nah, itu dia. Ya. Semoga nutut. Semoga nutut. Ya. Karena nanti kita akan sedikit percepat di periodik di dagang. Kita selesaikan dalam 2 pertemuan, ya. Kemudian 2 pertemuannya lagi adalah kita ke kasus yang terakhir. Karena nanti sebenarnya di perpetual sama periodik kita cukup mengerjakan yang berbeda-bedanya aja. Ya, di mananya gitu ya. Nanti jurnal umum bedanya di mananya, gitu aja. Ya, karena kalau sebenarnya kita ulangi lagi dari awal, kalian bisa lihat buku besarnya cuma ada 1. Buku besarnya cuma 1, kertas kerjanya juga cuma 1. Jadi nanti kita akan lebih ke perpetual, nanti periodiknya di mana-mana letak bedanya, nanti tinggal di ini aja. Ya, biar kita bisa ngejar untuk yang ketiga. Karena yang ketiga beda lagi, kita pakai jurnal khusus. Jurnal khusus ini lebih ribet. Ya, karena jurnal khusus itu cuma ada 4. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, bukti kas masuk, sama bukti kas keluar. Yang masuk di jurnal pembelian adalah pembelian, semua pembelian kredit akan masuk ke jurnal pembelian. Semua pembelian tunai akan masuk ke jurnal kas keluar. Jurnal penjualan berisi penjualan kredit. Ketika penjualan tunai akan masuk ke jurnal kas masuk. Nah, itu juga ada. Jadi kita sekarang pertemuan 4 ya. 5, 6 kita selesaikan yang dagang. 7 dan 8 itu untuk yang jurnal khusus. Terserah. Pertemuan ke-8 itu kita kan UAS. Nah, jadi otomatis saya ngambil nilai UASnya dari yang terakhir. Monggo. Mau tanggal di minggu ke-8-nya itu kalian mau tetap masuk atau tinggal ngumpulin aja, bebas. Kalau di kelas eksekutif biasanya saya tawarin itu. Ke pertemuan 8-nya tinggal ngumpulin tok, ya. Kalau mau ngumpulin tok, tak kasih waktu 1 minggu. Berarti nggak mesti di hari Senin. Bebas, mau hari apa aja. Pokoknya dalam minggu ke-8. Kalau misalkan mau masuk, ya otomatis Senin dikumpulkan. Bebas. Sampai habis. Sampai akhir itu. Karena kasusnya beda, dia pakai jurnal khusus. Jadi pengalaman yang beda lagi. Nanti yang perusahaan dagang kita selesaikan dalam waktu 2 pertemuan karena sebenarnya sama. Pembedanya adalah karena jurnal umumnya beda, otomatis buku besarnya juga akan beda. Ya kan? Saldo-saldonya juga akan beda. Tapi secara nanti output laporan keuangan sama. Gitu. Jadi contohnya kayak di perpetual ada persediaan. Nah,
Kalau di periodik otomatis nggak akan ada tuh akun persediaan. Langsung pembelian semua. Nah, sedangkan di perpetual nggak ada pembelian. Nah, itu agak ini kita, agak percepatan. Ya, karena cuma 8 pertemuan. Di kelas pagi ini selesai sampai pertemuan UAS itu berarti pertemuan ke-16. Kalian cuma 8 pertemuan harus selesai. Cuman UTS UASnya beda. UTS-nya itu dia sampai jasa, kumpulin depan satu-satu sama saya. Tak tanyain satu persatu. UASnya, tapi soalnya cuma 5. Habis itu UASnya sama, tapi yang dagang. Soalnya 10. Satu persatu depan. Nah, itu. Nggak usah kumpulin aja. Saya nggak mau terlalu memberatkan. Jadi itu ya, itu ada agenda kita untuk 4 pertemuan ini ya. Jadi kita berarti minggu depan kita akan bahas di sektor dagang ya. Karena sebenarnya penjurnalannya pun nggak akan jauh berbeda. Berbedanya itu hanya di beberapa item aja ya. Kayak membayar sewa, ya tahu kan ya. Jurnal membayar sewa mau dagang mau jasa sama aja. Nah, bedanya membeli 50 lusin kain batik. Nah, kalian bisa lihat tuh yang nomor 2 tuh dengan termin kredit 2/10 N/30. Tahu artinya? Yes, itu artinya. 2/10 N/30. 2 itu adalah diskonnya 2%. 10 itu adalah jika membayar maksimal 10 hari dari tanggal pembelian. Nah, jatuh temponya adalah 30 hari. Kalau misalkan 2/10 N per EOM, ada EOM. EOM. Ada yang seperti itu juga. Iya, sekarang di Inggris no end of month, mari wis. Iya, jadi ada 2 itulah ya. Oke, kita akan lanjutkan di minggu depan. Yang di Zoom tadi sudah saya kirimkan untuk ininya ya, untuk kertas kerjanya. Jadi udah langsung saya kirimkan apa namanya untuk yang periodiknya. Nanti insya Allah akan saya kirimkan untuk soalnya. Jadi karena kita ngebut, jadi itu di apa namanya di kertas kerjanya itu langsung saya buat full ya, langsung saya buat full. Jadi nanti dia juga enaknya nggak ada jurnal pembalik ya. Kalau yang di sini kita cuma sampai jurnal penutup aja, nggak sampai jurnal pembalik. Jadi lebih simpel karena jurnal pembalik itu cuman ya bukan mandatori lah ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Sebelumnya ada mau ditanyakan dulu enggak? Baik yang di Zoom atau yang di kelas. Pak, tanya untuk Yes. yang online kayak soal-soalnya tadi yang dibahas itu minggu depan ya? Iya, nanti akan saya berikan, sekarang hari apa? Senin ya. Insya Allah saya berikan antara Selasa atau Rabu, saya kirimkan ke Mas Ical untuk biar bisa di-upload ya di D-Learning. Jadi biar teman-teman sudah tahu lebih dahulu nanti soalnya kayak gimana ya. Terus nanti teman-teman kalau misalkan ada yang apa sambil nunggu minggu depan lagi nganggur atau apa gitu ya, lek nganggur yo garapan tipis-tipis yo gak apa-apa ya, ibaratnya gitu. Nanti kita tinggal bahas-bahas aja ya. Oke Mbak, gitu ya Mbak ya. Iya Nanti Pak, insya Allah terima antara kasih. Selasa atau Rabu saya kirimkan soalnya untuk yang perpetual. Sebenarnya perpetual sama periodik soalnya sama, dia nggak Baik beda. Pak. Cuman akunnya aja nanti dalam beberapa pencatatan yang berbeda itu aja. Oke, jadi nanti untuk yang periodik mungkin akan lebih saya bahas aja ya. Kita lebih mengerjakan yang perpetualnya aja. Ya, oke. Kalau begitu saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam, Pak. Terima kasih.